Guys, jujur, aku kan mau bikin usaha ya. Wow. Tapi bingung banget mau ngambil modal di mana. Karena kalau pinjam ke bank, aku takut bunganya tuh tinggi. Iya. Kalau ke pinjol, aku takut dataku nggak aman. Ngerti. Kan? Sih, betul. Kalau ke orang tua, Nggak enak ya? Kalian punya permasalahan yang sama? Cus simak videonya sampai akhir. Akur edisi ajak ngobrol soal kur. Ya, gimana? kayaknya kamu mesti tahu banget deh tentang KUR. Kur? Iya, KUR, kredit usaha rakyat. Oh, gimana tuh? Nah, itu tuh pinjaman, tapi bunganya disubsidi sama pemerintah, jadi bunganya lebih kecil. Tapi bukan digratisin ya. Lumayan Iya, dia tuh nggak kayak kredit biasa. Tapi kamu tahu nggak sih, Yar? Faktanya, orang-orang kayak kamu ini banyak yang stop buka usaha karena modal, makanya dibuat KUR. I see sih. Padahal UMKM kayak kamu itu ngebantu ekonomi negara banget tahu. I got it. I see it. Nah, tadi kan kita udah ngomongin KUR nih sebagai solusi modal gitu kan. Jadi sebenarnya KUR itu punya arah atau fokus yang jelas gitu dalam mereka itu ngejalanin programnya gitu. Wait, maksudnya arah gimana? Kayak visi misi gitu kah? Jadi ini tuh lebih ke orientasi gitu. KUR ini tuh didesain dengan 3 dimensi orientasi, yaitu dimensi inovasi, proaktif, dan juga pengambilan risiko. Nah, ketiganya ini tuh dipakai buat mereka itu melayani, nyalurin kredit, sampai bantu usaha kecil itu menjadi lebih berkembang gitu. Oke, wait. Tadi kan kamu ada bahas about inovasi ya? Atau inovasinya KUR tuh gimana ya? Jadi sekarang itu KUR itu lebih simpel gitu, banyak yang serba digital, pengajuan lewat platform online, terus penilaian usaha pakai sistem scoring itu biar nggak ribet gitu kan. Terus ada juga layanan yang lebih spesifik kayak KUR online, KUR sektor pertanian, terus juga KUR yang super mikro. Nah, selain modal, mereka itu juga kasih pelatihan dan pendampingan berbasis digital. Jadi bukan cuma ngasih uang, tapi bantu usaha kecil itu biar lebih naik kelas gitu. I see. Terus tadi kalau nggak salah sempat mention proaktif juga ya? Proaktif Betul, tuh apa deh? proaktif. Nah, jadi di sisi proaktifnya nih, lembaga penyalur KUR tuh nggak cuma nunggu orang datang, tapi mereka ini malah aktif turun ke lapangan gitu. Jadi kayak sosialisasi ke komunitas usaha, nyesuaiin alokasi kredit ke sektor yang butuh, sampai mendampingi calon debitur dari awal sampai akhir gitu. Nah, makanya penyalur KUR itu bisa sampai jutaan debitur dan ratusan triliun itu per tahun gitu. Wow, Gede ya. Betul. Jadi artinya tuh mereka nggak nunggu tapi nyamperin duluan. Terus kalau pengambilan resiko, ini kan kayaknya bagian yang paling wirausaha banget ya. Betul. Jadi ini tuh yang pengambilan risiko itu resikonya bukan yang asal berani tapi berani yang terukur gitu. Jadi KUR itu ngasih kredit ke usaha kecil yang biasanya tuh nggak dilihat bank karena itu biasanya dianggap nggak bankable gitu. Nah, tapi karena ada skema penjaminan pemerintah, perbankan itu jadi bisa ambil risiko yang moderat gitu. Nah, misalnya kasih kredit yang tanpa agunan besar, masuk ke sektor yang fluktuatif, dan juga ngasih restrukturisasi itu kalau usaha itu lagi jatuh gitu. I see. Berarti sebenarnya KUR itu berani ya, bisa dikategorikan berani. Tapi ya tetap dijaga lewat pengawasan sama penilaian kelayakan ya. Betul banget. Jadi ini tuh inklusif tapi tetap aman. Oke, berarti dari 3 orientasi ini itu yang bikin KUR tuh bisa tetap relevan dan juga
ngebantu UMKM ya. Bener banget. Jadi di sisi inovasinya itu bisa bikin layanan lebih cepat, proaktifnya jadi memperluas jangkauan, dan pengambilan risikonya itu bikin usaha kecil yang paling butuh itu bisa ikut kebantu gitu. I see. By the way, tadi kan kayaknya ada sempet di-mention tuh kalau misalnya KUR itu salah satu contoh pemerintah yang udah gerak kayak wirausaha. Nah, pemerintah gerak kayak wirausaha, itu gimana tuh? Nah gini ya, itu tuh yang disebut dengan independent government. Nah, jadi KUR itu dari dulu tuh selalu melakukan pembaruan. Dari tahun 2007 sampai tahun 2019, total tuh ada 37 regulasi yang udah diterbitkan untuk mengatur si KUR ini. Banyak ya? Iya, jadi tuh tujuannya untuk apa? Nah, jadi tuh isinya itu untuk menyempurnakan cara kerja KUR supaya itu makin bisa pas itulah sama kebutuhan usaha kecil gitu. Sih. Berarti pemerintah tuh benar-benar ngulik ya? Iya, jadi di sini itu revisi dilakukan itu benar-benar dengan tujuan gitu, bukan yang serta-merta ngelakuin revisi gitu. Dulu KUR itu hanya ada KUR retail dan juga KUR mikro, tapi sekarang itu ada namanya KUR TKI, KUR khusus, dan juga KUR pariwisata. Nah, jadi itu artinya pemerintah itu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan sektor. Jadi bukan asal-asalan bikin program baru gitu, tapi benar-benar menyesuaikan karakteristik UMKM biar bantuannya tuh lebih tepat. Cakupan sektornya luas Iya, ya guys. Terus kalau dari hasilnya, maksudnya kayak KUR tuh sebenarnya seefektif sama seefisien apa sih buat UMKM itu sendiri? Oke, kalau main efektif efisien, kalau dia dari efektivitasnya tuh lumayan ya kalau dari hasilnya, karena penjualan KUR itu naik rata-rata 42% per tahunnya. Terus jumlah debiturnya itu naik 31% per tahunnya. Dan yang paling terasa itu dari suku bunganya, yang mulanya itu 24% turun jadi 7%. Lumayan ya. Iya, jadi UMKM itu bisa akses modal. Nah, itu menarik banget sih. dan kalau dilihat dari efisiennya itu, pemerintah itu sekarang gesit. Karena awalnya itu KUR itu dari skema peminjaman, terus dirubah jadi skema suku bunga. Karena skema peminjaman tuh dianggap kayak mahal dan ribet gitu loh. Nah, terus kalau diubah ke suku bunga itu dianggap lebih simple, terus lebih hemat, dan UMKM itu nggak dibebani oleh tanggungan-tanggungan tambahan gitu. Nah, selain itu tuh pemerintah itu juga mengajak kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Contohnya kayak dari bank swasta, ada BPD, terus lembaga pembiayaan, dan juga koperasi. Jadi itu tanpa menambahkan birokrasi baru gitu. Berarti di sini ada penekanan di ranah kolaborasinya ya. Kolaborasi. Good deal sih jujur. Jadi berarti fokusnya beneran hasil ya. Iya, karena prinsipnya itu bukan kayak serta-merta menghabiskan anggaran, tapi benar-benar menghabiskan anggarannya itu dimanfaatkan untuk membantu UMKM itu agar lebih terbantu gitu. Nah, ini tuh yang disebut dengan finding outcomes, not inputs. Dan juga dari data yang ada itu, ini tuh benar-benar ngasih impact sih ya. Oke sih, jujur aku tertarik. Oke. Oke, tadi kan ya berdasarkan saran-saran dan juga penyampaian kalian kan kayak KUR tuh kayak wah banget gitu kan, kayak segala positifnya tuh tadi dibahas gitu. Tapi balik lagi, di dunia ini nggak ada yang sempurna ya guys. Benar. Tapi aku butuh aspek kelemahannya untuk aku jadiin pertimbangan gitu buat ngambil modal usaha di sini. Kira-kira kelemahan dari KUR tuh ada nggak sih? Terus kayak kalau ada tuh apa gitu ya? Pas itu aku pernah baca sih ya, pas lagi nugas aku baca jurnal kan, terus aku nemu jurnal itu tuh tentang KUR. Bentar aku cari tuh. Ini nih guys. Nih
Yang pertama, KUR tuh belum menyentuh semua pelaku usaha kecil. Masih banyak ultra mikro atau paling lemah justru nggak kebagian karena tetap harus lolos dari syarat bank. Oh, berarti tetap ada persyaratan-persyaratan tertentu ya untuk dapetin pinjaman modal ini. Berarti kalau kayak gitu, justru yang paling butuh, paling sering nggak kepegang dong. Maksudnya kayak nggak tepat sasaran gitu. Oh iya. Terus juga ya selain itu penyalurannya itu juga belum merata gitu loh. Malah cenderung ke sektor dan daerah yang udah aman-aman aja nih. Padahal daerah yang rentan itu juga butuh dorongan. Nah di lapangan juga nih ya ada oknum masyarakat yang udah dapet KUR nih. Tapi dana KUR ini malah dia pakai buat konsumsi pribadi, bukan buat usaha gitu loh. Jadi manfaat produktifnya itu gak maksimal. Disalahgunakan ya. Jujur kayak gini tuh sering banget terjadi sama program pemerintah. Bukan karena pemerintahnya, tapi lebih ke masyarakat yang nggak bijaksana dalam memanfaatkan program yang disalurin sama pemerintah. Berarti sebenarnya negara tuh kelihatannya kayak benar-benar bantu ya, tapi ya ujung-ujungnya sebenarnya warga juga tetap dijadikan dan diposisikan sebagai nasabah pinjaman kan. Nah itu juga ya, jadi hubungannya itu malah jadi kayak kreditur dan debitur biasa nih. Nah negara itu memang ngasih subsidi bunga, tapi perlindungan buat pelaku usaha yang rentan itu masih kurang kuat nih. Apalagi kalau misalnya si UMKM yang dapat KUR tadi itu usahanya jatuh. Jadi kalau usahanya jatuh itu ya bukan salah pemerintah gitu. Oke, berarti intinya tuh KUR itu hadir buat bikin akses modal tuh jadi lebih mudah kan, jadi lebih gampang gitu ya. Proses juga tadi makin cepet kan disampaikan, dan jangkauannya juga makin luas. Semua kalangan bisa merasakan program tersebut dengan syarat-syarat tertentu, dan resikonya jadi lebih terukur juga kan. Tapi ya tetap ada PR-nya. Karena nggak semua pelaku usaha kecil itu kebagian atau merasakan, dan juga perlindungannya belum sepenuhnya kuat juga. Oke, kalau gitu, thanks sudah dengerin Akur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat wujudkan mimpi bisnismu. Bye-bye!